biasanya kita temui itu adalah mobil, tapi di Sulawesi Barat bentuknya motor seperti ini. Sayang Roek, emang rasanya luar biasa. Apalagi saat di atas, mulai turun ke bawah itu deg-degannya wow. Jadi memang bermain gasing bukan cuma soal menang atau kalah, tapi untuk menjalin tali silaturahmi dan juga kebersamaan. Jadi ini dia, lokasi kita mencari Masapi. Iya. Dan Masapi ini termasuk hewan karnivora, makanya kita selalu memakai umpan yang daging-dagingan. Mantap kali nih. Ini teksturnya kenyal. Seperti ikan tapi dia lebih kenyal. Kehadiran saya di Polewali Mandar bertepatan dengan musim panen padi. Uniknya, di sini panen padi biasa disambut dengan tradisi balap taksi. Taksi yang biasanya kita temui itu adalah mobil, tapi di Sulawesi Barat bentuknya motor seperti ini. Dan taksi motor ini sudah siap untuk berlomba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Taksi motor merupakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa mengangkut berkarung-karung gabah hasil panen. Aturan tidak tertulis dalam balap taksi adalah setiap peserta harus melewati tantangan yang sudah ditentukan dengan membawa karung berisi sekam padi atau jerami di dalamnya. Jadi cara bermainnya, para petaksi pertama harus muter dulu keliling petakan sawah ini sejauh 50 meter. Setelah itu putaran kedua mereka harus membawa karung yang isinya jerami-jerami. Tidak cukup hanya memiliki keterampilan mengendarai taksi motor. Setiap peserta juga harus berbekal stamina yang kuat. Lagi terus! Wah, ini mereka memang muternya harus lebih dari 2 kali ya. Melihat keseruan balap taksi, saya tertantang untuk mencobanya. Sekarang saya mau nyobain balap taksi motornya dan saya pasti menang. Ayo Bang! Menegangkan sekaligus menyenangkan. Semangat saya semakin terpacu seiring riuhnya sorakan penonton di pinggir lintasan. Tadi saya sempat jatuh di sana karena memang lumpurnya itu licin sekali. Dimainkan pada saat musim panen tiba sebagai bentuk rasa syukur dan juga sukacita warga karena hasil panen yang berlimpah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai pengantar, keseruan balap taksi cukup menghibur baik bagi peserta maupun penonton.
sekarang saatnya masuk acara puncak, yaitu panen padi. Ini dia, taksi motor selain digunakan untuk balapan, fungsi utamanya adalah untuk mengangkut gabah. Nah, sekarang saya mau ngikutin panennya dulu nih. Dan di sini memang panennya sudah menggunakan traktor, jadi yang lain tinggal menunggu karungannya saja. Seperti kebanyakan petani di tempat lain, petani di Poliwali kini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi saat panen padi. Kecepatan menjadi alasannya, meski tradisi gotong royong tetap dijalankan. Jadi nanti traktornya berkeliling, seperti itu. Kita nunggu karung-karungnya di sini. Ini digabungin dulu ya Pak? Bulan dulu. Kita gabungkan dulu. Di sini nyebutnya goyang karung, supaya gabahnya bisa ke bawah secara merata. Ini sebesar ini karungnya berapa ini beratnya? 100 kilo ada Bang? 120 sampai 130 kilo. Kabupaten Poliwali Mandar merupakan daerah penghasil padi terbesar di Sulawesi Barat. Setiap tahun, ratusan ton dihasilkan dari tempat ini. Dan dalam setiap panen biasanya ada orang khusus untuk menjahit. Apa yang dijahit? Karungnya yang dijahit. Saya pikir baju aja yang bisa dijahit, tapi karung padi juga bisa. Mulai dari tengah. Mulai dari tengah. Ya. Ini lucu banget. Jarumnya besar. Biasanya ngeliat jarum cuma segini, ini besar sekali. Ini khusus untuk karung. Deru mesin taksi motor kembali terdengar. Berkarung-karung gabah pun siap untuk diangkut. Apa? Taksi motor sudah kembali. Ayo Bang, kita angkut lagi. Habis ngambil-ngambilin karung, mereka bawa ke desa, kemudian langsung jalan. Nanti balik lagi, begitu terus. Ayo, ayo, ayo. Wow. Cara menaikkan gabahnya juga cukup unik. Jadi motornya dimiringkan, baru gabahnya di bawah. Karena tidak bisa dibawa pakai tangan langsung. Abang sudah siap ini? Oke. Saya dari tadi ngeliatin penasaran, mau langsung coba. Bentar Bang, tahan. Yang ini nggak ada remnya? Ada ini remnya. Oh ini remnya. Remnya pindah sebelah kiri. Coba. Oke, Hati-hati ya. ayo. Ya, oke. 1, 2, 3, jalan. Gas. Wow, wow. Wah. Wah. Abang. Wah. Wah. Bentar. Lagi. Wah, ini gabahnya memang lebih berat daripada motornya. Wah. Jadi kita harus benar-benar menjaga keseimbangan. Tanah Mandar menyimpan ragam tradisi dan budaya yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya Toyang Roeng. Wah, ramai sekali nih, Bu. Seru banget yang di atas. Abang. Ternyata nggak cuma ada di Bali ya. Sulawesi Barat juga punya permainan tradisional seperti ini. Namanya Toyang Roeng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Toyang Roeng istilah ayunan dengan ukuran besar terbuat dari bambu yang diikat satu sama lain. Setiap sisinya terdapat tempat duduk berkapasitas 4 orang. Tidak seperti bentuk ayunan pada umumnya, Toyang Roeng justru lebih mirip dengan biang lala yang terbuat dari kayu. Abang, saya boleh ikut nyobain nggak?
Boleh, gantian dong. Boleh, boleh saya mau naik. Nah, ini ada yang gantian lagi nggak? Ayo ibu, ada yang mau ikut nggak? Toyang Rueng muncul tidak begitu saja. Ayunan ini menjadi pertanda akan adanya pesta pernikahan. Dulunya dinaiki pengantin dengan tujuan menularkan kebahagiaan, agar sanak keluarga maupun pemuda-pemudi yang belum menikah segera diberikan jodoh. Selain itu, menjadi tanda kesiapan bagi pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Memang ya, kalau sudah sampai Sulawesi Barat nggak lengkap rasanya kalau saya belum nyobain ini. Toyang Roek emang rasanya luar biasa. Apalagi saat di atas, mulai turun ke bawah itu deg-degannya wow. Bermain toyang roeng cukup menegangkan karena harus berayun di atas ketinggian. Toyang roeng bergerak dengan dorongan tenaga manusia. Para pendorong sekaligus menjadi penjaga para pemain yang duduk di atas. Kali ini ayunan dibuat di halaman rumah orang yang punya hajatan. Sebelum digunakan pada hari pesta, kursi gantung ini bisa dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Agar berputar dengan seimbang, masing-masing sisi bebannya harus sama rata. Sensasi berada di atas ini luar biasa. Menggantung-gantung di atas. Ini memang seperti biang lala tapi versi tradisionalnya ya. Petualangan saya di Sulawesi Barat, tepatnya di Mapili. Ini sedang ada pertandingan tradisional gasing. Dan emang cara bermainnya dilempar-lempar seperti itu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Magasing atau gasing adalah permainan kayu yang telah dibentuk dengan model tertentu, lalu diputar dengan menggunakan kararang atau tali. Gasing di Mapili terbuat dari kayu asambi yang kuat dan keras. Jadi yang berbeda dari bermain gasing di Sulawesi Barat ini, mereka bermain tidak di tanah, melainkan di alas berukuran 1 x 2 meter, lalu berputar di sana dan saling menjatuhkan gasing lawannya. Di sini, bermain gasing tidak melulu melakukan putaran, melainkan memutar gasing selama mungkin. Pemenangnya adalah gasing terakhir yang berhenti berputar. Yang tidak kalah seru, gasing juga diadu dengan gasing peserta lain, dengan cara melempar gasing lawan yang sedang berputar. Adu gasing dilakukan oleh 2 kelompok yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. Masing-masing peserta melempar gasing secara bergantian. Wow! Mantap kali ya Bang Jagoan. Nih, semakin seru saya melihat orang bermain gasing, rasanya ingin langsung coba. Abang, saya boleh dong cobain. Jadi memang sebelum melemparkan gasing, kita harus berjarak dulu dari alas yang ada di sana, sekitar 2-3 meter. 1, 2, 3. Gasing adalah permainan tradisional yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di sini, permainan putar kayu ini banyak diminati para pemuda. Mereka sangat antusias saat adu kuat melempar. Bagi yang sering bermain, mendaratkan gasing di atas alas bukanlah hal sulit. Tapi bagi saya, butuh latihan khusus untuk menguasai tekniknya. Gasing saya lebih sering meleset, jauh dari arena. Dan biasanya masyarakat di sini bermain gasing itu sambil menunggu musim panen. Enak ya, nunggu waktu luang, main rame-rame seperti ini. Saat melempar gasing, pemain harus tetap pada posisi awal agar tidak terkena lemparan gasing pemain lainnya. Ini kalau saya lihat-lihat, gasing ukurannya macam-macam. Ada yang bisa digenggam dengan tangan, ada yang lebih besar bahkan. Dan tali yang melingkar ini juga panjangnya tergantung dari besarnya gasing.
Dari sekian banyak permainan tradisional di Nusantara, gasing termasuk yang paling populer. Hampir setiap daerah memiliki permainan gasing dengan ciri dan penyebutannya masing-masing. Jadi memang bermain gasing bukan cuma soal menang atau kalah, tapi untuk menjalin tali silaturahmi dan juga kebersamaan. Karena yang bermain di sini juga banyak dan dari antar desa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Polewali Mandar, kali ini petualangan saya sampai di Kecamatan Luyo. Yang menarik, warga di sini masih menjalankan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Petualangan saya kali ini bertepatan dengan tradisi mandi bersama di Dusun Seka-Seka, Kelurahan Batu Panga. Dan sekarang saya beramai-ramai mau menuju sungai dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengan cara beriringan, masyarakat berjalan membawa serta keperluan masing-masing menuju Sungai Mapili. Di lokasi, nampak warga sibuk mempersiapkan titik pelarungan dan makanan yang akan dilarungkan. Perahunya sudah siap. Cukup unik ya memang karena terbuat dari batang pohon pisang. Jadi nanti di atas itu ada makanan-makanan ditaruh lalu diarungi di atas sungai. Terus tapi sebelumnya kita harus melakukan ritual doa dulu. Acara melarung makanan diikuti seluruh warga desa dan dipimpin oleh tokoh masyarakat. Nih saya penasaran nih, ternyata ya makanan yang diarungi nanti banyak sekali. Mulai dari makanan-makanan pokok hingga ada buah-buahan juga di sini. Ada pisang, telur, bahkan ada koin dan juga uang kertas. Ini kenapa makanan yang diarungi? Karena biasanya di ujung sungai itu akan ada yang mengambil makanan-makanan juga. Jadi sebagai ajang berbagi seperti itu. Ya. Melarung merupakan wujud syukur sekaligus harapan agar selalu mendapat limpahan rahmat dan karunia dari Sang Pencipta. Dan tradisi ini biasa dilakukan itu setahun sekali, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Biasanya dilakukan setiap awal tahun atau di akhir tahun. Sebelum pelarungan, warga berbaris sambil memegang rotan. Maksudnya, agar doa dan harapan dapat dirasakan oleh semua yang mengikutinya. Jadi tradisi mandi ini memang salah satu cara untuk membersihkan diri dari dari mara bahaya. Nah makanya kita semua harus memegang talinya. Setelah pelarungan, warga tumpah ruah turun ke sungai untuk membersihkan diri. Dimandikan seperti ini karena artinya saya sudah diterima di Dusun Seka-Seka. Orang hamil ada ritual tersendiri. Setelah disiram, dia harus melempar telur mentah ke sungai supaya kehamilannya itu sehat dan juga nanti melahirkannya juga lancar. Dilakukan dalam rangka untuk membersihkan diri supaya terhindar dari mara bahaya, dari penyakit. Jadi kita dibersihkan gitu. Terus supaya kehidupan kedepannya juga lebih lancar dan lebih baik lagi. Jadi inilah keseruannya. Mandi bersama bisa sambil bermain bersama adik-adik dan juga seluruh warga yang ada di sini. Selesai membersihkan diri, warga menyantap makanan yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Acara makan bersama seperti ini bagi warga desa merupakan ajang silaturahmi dan saling menyapa satu sama lain. Lucu ya bentuknya kayak permen. Bungkusnya gini.
Namanya gogos. Saya mau cobain. Oh, dari bentuk dalamnya ini seperti lemper ya. Mau coba. Ala si Medo kamu mesej itu panam ke bawah. Enak ketannya. Gogosnya bisa makan pakai apa, Bu? Pakai naik video. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Petualangan saya bergeser 72 kilo dari Polewali Mandar, tepatnya ke Desa Leta, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saya sekarang bersama warga lokal ingin mencari hewan kecil yang akan dijadikan umpan masapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan, sehari-hari warga desa di sini biasa mencari masapi atau sidat untuk dikonsumsi. Untuk memancing masapi, kami harus mencari umpannya terlebih dulu. Hewan yang dicari memang harus di pematang sawah seperti ini, karena dia ngumpat-ngumpat. Mana Bang? Kecil kali dia ini. Ya! Mana dia? Ya hilang. Mas. Oh ini. Ada. Abang. Ada. Tangannya dulu. Tangan. Awas. Tangan. Ini dia. Awas. Ini dia. Ya. Aduh, ini dia hewan kecil yang kita cari. Kodok. Tapi ini kodoknya kecil sekali ternyata ya. Kodok adalah umpan yang biasa dipakai untuk memancing masapi. Ini kodok yang kita cari memang yang kecil-kecil seperti ini. Makanya cukup dengan tangan kosong saja, hop, langsung bisa kita ambil. Tidak perlu pakai alat. Ini ya. Mana? Ini nyarinya benar-benar harus teliti. Dan ketika sudah ditangkap, nah ini jangan sampai dia punya badan kabur. Ini nih. Nah, ini agak besar sedikit ya. Dapat lagi kodok hijau. Dia menyerupai rumput ya, pintar sekali dia mengumpat. Wah, udah lumayan banyak ini untuk dijadikan umpan. Kalau gitu, langsung aja kita cari masapi, oke? Let's go! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Licin kali itu lumpur. Tergelincir. Aduh. Jadi ini dia lokasi kita mencari masapi. Tapi sebelumnya kita harus pasang dulu ini alat mancingnya. Ini dia alat pancing kita. Pakai bambu, terus nanti kita tali pakai ini. Kemudian umpannya tinggal dicantolin. Tinggal nunggu masapinya datang. Meski sederhana, alat ini cukup efektif untuk memancing ikan buruan. Ini umpannya sudah terpasang. Ini cukup besar ini. Semoga kita mendapatkan masapi yang besar juga. Ya, siap untuk mancing. Jadi memang mancing masapi itu kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita harus menancapkan pancingannya di sini, terus kita tinggal tunggu aja nanti. Waktu terbaik memancing masapi yaitu malam hari, di saat mereka keluar dari sarang untuk mencari makan. Tapi tidak menutup kemungkinan masapi juga terpancing pada siang hari. Caranya cukup dengan memasang umpan di sekitar lubang masapi.
Maka dengan sendirinya, dia akan keluar untuk melahapnya. Ini kenapa udah dapat ini? Dari malam saya pasang itu pancingnya. Oh, wah jadi ini dia mas sapi yang kita cari. Jadi memang mas sapi itu namanya sidap. Nah, Bapak sudah mancing dari malam makanya bisa cepat dapat. Jadi ini memang bentuknya mirip sekali seperti belut ya. Dia bentuknya panjang dan berlendir seperti ini, licin. Jadi lendir-lendir ini juga untuk melindungi dirinya dari serangan mangsa. Ciri yang membedakan dengan belut, mas sapi memiliki sirip menyerupai daun telinga terletak di belakang kepala. Mana? Wah, ternyata di sana ada yang gerak. Mana? Mana? Oh iya. Wah! Dapat. Aduh. Nggak disangka-sangka ya. Ternyata langsung dapat. Tapi memang ini lebih kecil yang didapat. Aduh. Oh, lucu sekali dia. Ini pancingan saya tadi kan ya? Hebat kali saya. Memang pas tadi umpannya ya. Mas sapi merupakan ikan yang penyebarannya sangat mana luas, susah dia. yakni di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia bisa ditemukan 7 jenis ikan serupa dari 18 jenis yang ada di dunia. Mana? Iya. Oh, bisa. Iya. Dan mas sapi ini termasuk hewan karnivora, makanya kita selalu memakai umpan yang daging-dagingan. Seperti tadi, kodok. Sambil menunggu, lebih baik kita masak ini mas sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya semakin lengkap dengan sajian khas yang sebentar lagi akan saya rasakan kelezatannya. Lain daerah, lain pula cara memasak mas sapi. Di sini, mas sapi dihilangkan lendirnya terlebih dahulu sebelum benar-benar dimasak. Ini dia mas sapi yang kita tangkap. Sekarang mau ditumis, tapi sebelum itu harus dibakar dulu supaya lendir-lendirnya ini berkurang. Oke, sudah bisa dipotong-potong berarti ya? Iya. Wah, aduh, abang taruhnya jangan sembarangan di sini. Ini kita taruh sini aja. Mas sapi yang sudah dibakar kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Tumis mas sapi ini bumbunya sederhana saja, cukup dirajang, langsung cemplungin semua. Ini ditunggu berapa lama ini bang? 30 menit. Ini terlihat seperti ikan kuah kuning. Mantap kali ini. Mas sapi mempunyai daging yang cukup enak dan tidak mempunyai duri sehingga mudah ketika dikonsumsi. Ini teksturnya kenyal. Tekstur dagingnya seperti ikan tapi dia lebih kenyal. Dan ini bumbunya sangat meresap ke dalam. Jadi mas sapi ini, dia itu dipercaya warga lokal bisa mengobati penyakit dalam. Apalagi kalau habis operasi ya bang. Lebih cepat sembuh. Pada dasarnya, mas sapi bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Karena keberadaannya jarang dan susah mendapatkannya, tidak heran mas sapi menjadi salah satu jenis ikan yang cukup mahal harganya. Mas
Telinga sapi menjadi makanan favorit warga sekitar karena memiliki manfaat yang banyak sekali. Salah satunya bisa mengobati penyakit rabun mata. Ikuti jejak saya, jejak petualang.